Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Hari ini, kita bakal nyelam ke dalam sebuah teori baru yang benar-benar revolusioner. Sesuatu yang mungkin aja jadi kunci buat mecahin misteri-misteri terbesar di fisika. Anggap aja kita lagi buka berkas kasus kosmik yang udah lama banget berdebu, dan sekarang kita bakal coba pecahin bareng-bareng. Coba deh, bayangin kita ini detektif kosmik. Selama bertahun-tahun, ada beberapa misteri, anomali dalam data kita yang sukses bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Ini tuh kayak petunjuk-petunjuk kecil yang tersebar, yang ngasih sinyal mungkin aja ada sesuatu yang krusial yang kita lewatkan di teori kita sekarang. Petunjuk pertama kita adalah angka ini, 4,2 sigma. Dalam dunia fisika, sigma itu kayak ukuran seberapa yakin kita kalau sebuah hasil itu bukan kebetulan semata. Dan angka 4,2 sigma ini tinggi banget, artinya ini sangat signifikan. Angka ini datang dari anomali muon G2. Bayangin ada partikel kecil yang muter kayak gasing. Teori kita udah memprediksi seberapa goyah putarannya, tapi eksperimen nunjukin partikel ini goyah lebih dari yang seharusnya. Nah, ini petunjuk besar kalau ada kekuatan lain yang belum kita kenal sedang ikut bermain. Dan gak cuma itu, ada petunjuk kedua 3,8 sigma. Angka ini juga tinggi banget dan asalnya dari kasus dingin LSND, sebuah eksperimen yang melibatkan partikel hantu bernama neutrino. Hasilnya nunjukin ada lebih banyak neutrino dari yang seharusnya. Jadi kita punya dua kasus besar, dua anomali yang kuat, tanpa ada tersangka yang jelas. Ya, sampai sekarang. Oke, ini dia rencana penyelidikan kita hari ini. Pertama, kita bakal periksa lebih dalam kasus kosmik yang belum terpecahkan. Terus kita kenalan sama tersangka utama kita, yaitu sebuah teori baru, Gubbs. Kita juga bakal lihat aturan baru alam semesta yang dia usulkan, dan pastinya bagaimana Gubbs memecahkan teka-teki itu. Terakhir, kita akan saksikan ujian terakhir yang bakal nentuin segalanya. Yuk kita mulai investigasinya. Baik, mari kita lihat tempat kejadian perkaranya. Model yang kita pakai sekarang buat memahami alam semesta itu namanya Lambda CDM. Jujur, model ini sukses banget. Tapi anomali-anomali yang barusan kita bahas itu ibarat retakan-retakan besar di fondasinya. Model Lambda CDM ini hebat banget buat ngejelasin hal-hal skala besar, kayak ekspansi alam semesta. Tapi, begitu kita masuk ke dunia kuantum yang super-duper kecil, nah, di situ model ini mulai kewalahan. Dan yang paling penting, model ini butuh partikel misterius kayak materi gelap. Sesuatu yang kita yakin ada, tapi belum pernah kita temukan. Ini kayak ada sosok misterius di dalam kasus kita, yang akhirnya ngebuka pintu buat teori-teori penantang baru. Dan inilah dia, detektif baru dalam cerita kita. Sebuah teori yang disebut gravitasi absolute stabilizer, atau kita singkat aja, GABS. Jadi, apa sih GABS itu? Sederhananya, ini adalah kandidat untuk apa yang disebut teori segalanya. GABS nawarin satu kerangka kerja tunggal buat ngejelasin fisika dari level paling kecil, yaitu kuantum, sampai skala galaksi yang maha luas. Dan bagian paling menariknya, GABS ngelakuin ini semua tanpa perlu bergantung pada partikel-partikel misterius kayak materi gelap. Gubbs ini bukan cuma sekedar nambal teori lama loh. Dia datang dengan seperangkat aturan yang sama sekali baru untuk alam semesta kita. Anggap aja, ini adalah seperangkat alat detektif yang jauh lebih canggih dari yang kita punya sebelumnya. Inti dari Gubbs adalah sebuah ide yang disebut hierarki PARRAG. Ini tuh kayak cara Gubbs ngelihat alam semesta dalam 5 tingkatan skala yang berbeda. Mulai dari potensial di dunia kuantum yang super kecil, naik ke aktiva di skala atom, terus sampai ke gravitasi absolut di skala supercluster galaksi. Setiap tingkatan punya aturan mainnya sendiri, tapi semuanya terhubung dalam satu sistem besar yang rapi. Terus, gimana caranya semua itu bisa terhubung? Nah, lewat parameter ini, kappa. Anggap aja kappa ini sebagai kunci utama dari teori Gubbs. Inilah nilai fundamental yang ngejembatanin gravitasi yang kita kenal sehari-hari, kayak apel jatuh dari pohon, dengan kekuatan-kekuatan kosmos yang lebih kompleks, kacau, dan non-linier. Di dalam toolkit Gubbs ini, ada dua alat utama buat mecahin misteri-misteri tadi. Pertama, ada parameter T yang tugasnya ngatur pertukaran antara energi dan materi di skala super kecil. Kedua, ada parameter alfa yang ngejelasin fluktuasi energi tak terduga di alam semesta. Kombinasi keduanya ini jadi senjata andalan Gubbs. Oke, kita udah punya alat-alatnya. Sekarang, mari kita lihat apakah alat-alat ini beneran bisa mecahin kasusnya. Inilah momen pembuktiannya, gimana caranya Gubbs ngejelasin anomali-anomali yang selama ini sukses bikin para ilmuwan bingung. Coba deh, lihat ini. Ingat anomali muon G-2 yang bikin pusing itu? Ternyata,
Bisa dijelasin sama kombinasi parameter T dan alfa. Kasus neutrino LSND? Oh, itu ternyata cuma fluktuasi subkuantum yang emang udah diprediksi sama Gibbs. Bahkan sinyal-sinyal yang selama ini kita kira materi gelap ternyata cuma efek dari parameter alfa. Gila kan? Gibbs nggak cuma mecahin satu misteri, tapi dia nyambungin semua petunjuk dan mecahin semuanya sekaligus. Dan seberapa akurat GABS? Waktu dicocokin sama data dari 12 anomali utama, tingkat kepercayaannya nyampe 99,99995%. Ini tingkat kecocokan yang luar biasa tinggi. Ibaratnya, ini kayak sidik jari tersangka yang cocok sempurna dengan bukti di 12 tempat kejadian perkara yang berbeda. Sulit buat dibantah. Tapi, tunggu dulu. Sebuah teori ilmiah yang bagus itu nggak cuma bisa ngejelasin masa lalu. Dia harus bisa bikin prediksi yang berani dan bisa diuji tentang masa depan. Jadi, inilah saatnya buat pertarungan terakhir. Gibbs melawan sang juara bertahan, model standar, alias Lambda CDM. Oke, mari kita adu keduanya. Dalam ngejelasin dunia kuantum yang aneh, Gibbs unggul. Soal kebutuhan partikel eksotis, Gibbs ngabutur. Sementara model standar ketergantungan banget sama itu. Dari segi kesederhanaan dan kemudahan buat diuji, Gibbs lagi-lagi menang. Jelas banget ini adalah kerangka kerja yang lebih rapi dan efisien. Dan inilah papan skor akhirnya. Berdasarkan analisis komprehensif dari makalah sumbernya, Gibbs keluar sebagai pemenangnya, ngunggulin Lambda CDM dan teori alternatif lainnya. Ini nunjukin kalau setidaknya di atas kertas, Gibbs adalah kerangka kerja yang lebih lengkap dan lebih kuat. Tapi ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh. Gibbs udah bikin prediksi spesifik yang bakal segera diuji di dunia nyata. Di tahun 2025, Event Horizon Telescope bakal nyari gemetar sinar X yang diprediksi oleh Gibbs. Sebuah bukti yang bisa kita lihat langsung. Ini bakal jadi momen yang sangat menentukan. Seperti yang disimpulkan oleh para penelitinya, potensi teori ini tuh luar biasa. GAGBS menawarkan sesuatu yang udah lama banget didambakan oleh para fisikawan. Sebuah kerangka kerja yang sederhana, bisa dibuktikan benar atau salah, dan berpotensi merevolusi cara kita memandang alam semesta ini. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau prediksi GBABS terbukti benar tahun depan, kita mungkin banget harus nulis ulang seluruh buku teks fisika. Kasus ini memang masih terbuka, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kayaknya kita udah nemuin detektif yang tepat untuk memecahkannya. Penyidikan masih berlanjut.